One, two, three, four. Halo Gunerwan dan Gunerwati, sekalian ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya kita akan review pertandingan kemarin ya. Yang mohon maaf saya kemarin nggak bisa langsung instant review setelah pertandingan seperti biasanya ya, karena capek banget sih kemarin ya. Plus hasilnya tidak memuaskan ya. Memang pertandingan jam setengah 12 itu pertandingan yang paling nanggung ya kalau buat saya. Mau tidur dulu lalu bangun sekitar jam 11-an itu nggak enak gitu ya, maksudnya terlalu nanggung tidurnya. Tapi juga kalau nggak tidur dulu capek juga gitu kan. Enakan tuh sebenarnya kalau yang setengah 10 jam 9 atau sekalian jam 3 gitu ya. Kalau sekalian jam 3 tuh kita bisa tidur agak panjang dulu. Ya, sebelum apa namanya ya, langsung aja lah ya kita ke review pertandingan kemarin ya. Ini pertandingan hasilnya satu sama yang menurut saya strateginya saya rasa Arteta masih lagi coba-coba ya nih. Lagi coba-coba dalam artian ya dengan komposisi pemain yang ada. Saya lihat ini kemarin masih dalam mencoba mencari strategi penyerangan yang bisa digunakan lah. Jadi kalau mau dibilang IPL ini menurut saya memang kan banyak yang bilang kemarin, kalau ini dengan hasil seri ini lewat lah IPL. Saya udah bilang dari kemarin-kemarin sebenarnya kan bahwa IPL ini udah lewat lah, dalam artian satu-satunya yang bisa membuat Arsenal eh, jadi juara IPL itu hanya kalau Liverpool itu mengalami kehancuran katastrofik gitu, dan saya tidak melihat bahwa Liverpool akan mengalami kehancuran katastrofik. Itu pun apa ya, amat sangat tidak memungkinkan lah gitu ya. Ya kemungkinannya ada tapi kecil banget. Jadi saya rasa untuk juara IPL itu memang sudah lewat dari pertandingan West Ham ya kalau nggak salah. Ya jadi udah di situ lah, udah lewat di situ. Jadi saya rasa nggak perlu dipertanyakan lagi untuk hal itu gitu kan. eh untuk pertandingan kemarin sih menurut saya ini juga mentalitas pemain Arsenal, makanya kayaknya nggak terlalu ngoyo banget ya. Tidak terlalu ngejar banget untuk menang gitu kan. Semangatnya kayaknya agak beda gitu. Plus juga ya tadi sekali lagi strateginya saya rasa juga ini agak coba-coba, masih mencari formulasi bagaimana menyerang dari tengah gitu kan. Kita lihat beberapa kali percobaan Declan Rice, lalu Odegaard beberapa kali malahan ya. Itu mencoba menendang dari luar kotak penalti gitu kan. Jadi saya rasa ini ada beberapa percobaan yang dilakukan untuk eh, menyerangnya dari lini tengah gitu kan. Dimana penyerang itu mencoba untuk membuka ruang ke depan, tapi lebih banyak dari lini tengah ini mencoba membantu serangan gitu. Jadi makanya dominasinya kemarin sih kelihatan banget ya kalau kita mau lihat di sini. Ya ini kan dominasi kita 68% ya ball possessionnya, lalu lihat momentumnya juga warnanya putih semua gitu kan. Jadi ya cuman kalau dari saya ini masalahnya untuk dominasi gitu kan. Eh untuk dominasi seperti ini harusnya kita bisa mencegah untuk expected goals lawan ini di bawah satu harusnya ya. Jadi ini Manchester United walaupun ball possessionnya hanya 32%, tapi Arsenal tidak bisa mencegah expected goalsnya di bawah satu. Berarti ini juga dari sisi pertahanan kita eh, kurang efektif gitu kan. Jadi bisa Manchester United berhasil menciptakan tendangan-tendangan yang cukup berkualitas gitu kan. Dengan hasil satu sama ya, berarti ini tendangan-tendangannya cukup berkualitas gitu. Berbanding dengan Arsenal juga yang 1,62. Jadi dengan ball possession yang banyak ini,
tidak ada ancaman gitu. Ya, tidak ada ancaman karena dengan ball possession yang sebegini besarnya, dengan momentum yang sebegini jauhnya, expected goals-nya menurut saya harusnya ada di harusnya ada di atas 2, mendekati 3 malahan ya. Jadi kalau dari saya harusnya ini XG-nya kita harusnya bisa menciptakan tendangan-tendangan yang lebih berkualitas. Dari total shots juga ya 10 berbanding 17. Artinya kita bisa menguasai bola, menguasai pertandingan, tapi tidak bisa mencegah Manchester United menciptakan peluang ya di sini. Dan dengan kondisi Manchester United sekarang, kalau ini saya lebih menyalahkan para pemain Arsenal yang tidak bisa mencegah hal ini terjadi gitu ya. Jadi strategi ball possession ini harusnya mencegah angka ini, ya total shot harusnya bisa dicegah menjadi di bawah 5, lalu juga expected goals dicegah menjadi di bawah 1 gitu ya. Itulah strategi ball possession gitu. Jadi kalau dengan ball possession yang seperti ini, dengan momentum yang seperti ini, tapi tidak bisa mencegah ini terjadi, menurut saya ini adalah strategi yang tidak berhasil gitu loh. Jadi strateginya tidak berhasil ya. Ball possession dan dan momentum ini untuk strategi ball possession harus mencegah ini total shot di atas 5 dan expected goals di bawah 1. Di bawah 1 gitu ya. Jadi ya ini sekali lagi menjadi satu hal yang harus diperbaiki. Ya yang pasti sih, kenapa mereka bisa melakukan hal seperti ini, Manchester United bisa mencapai angka yang sebegini bagusnya gitu ya. Kalau menurut saya adalah karena memang tidak ada ancaman yang berarti dari penyerang kita. Ya jadi Manchester United bisa ikut menyerang karena memang tidak ada ancaman yang berarti gitu. Jadi pemain-pemain mereka tidak melulu harus bertahan secara penuh, karena mereka memang punya kesempatan untuk bisa maju gitu loh. Kenapa punya kesempatan untuk bisa maju? Karena penyerang kita tidak menekan gitu, tidak memberi ancaman yang serius di mana para pemain mereka harus bertahan gitu ya. Jadi ini ya kita lihat tadi secara sisi statistik dan apa yang terjadi dengan pemain kita dengan kondisi di lapangan. Jadi dengan kondisi di lapangan dan kondisi pemain-pemain kita tidak ada ancaman yang serius sehingga para pemain Manchester United bisa membagi antara defense dan attack gitu, antara pertahanan dan menyerang. Akhirnya bisa membagi. Seandainya lini serang kita memang berbahaya, lini serang kita memang memberi ancaman, tentu mereka tidak bisa membagi antara lini serang dan lini pertahanan. Mereka harus terus bertahan, harus full bertahan. Ya, jadi kalau mereka harus full bertahan, artinya tidak bisa mencetak nih ya expected goals yang tinggi, lalu juga total shots yang double digit. Ini harusnya bisa ditahan gitu kan. Dan ini menurut saya kegagalan strategi menyerang gitu ya. Jadi kegagalan strategi menyerangnya. Nah, ya kegagalan strategi menyerang ini tentu juga ya kita harus kita harus lihat juga dengan komposisi pemain yang ada. Kemarin Martinelli sudah kembali, menurut saya itu cukup bagus. Ya mengganti, kenapa kok gantinya Ethan Nwaneri, kenapa bukan gantinya Merino saja atau Trossard? Saya rasa mungkin juga Ethan Nwaneri ini salah satu pemain yang harus dirotasi ya. Dia jatah permainannya terlalu banyak dan ingat dia umurnya masih 17. Jadi menurut saya bahwa yang dilakukan Arteta mengganti Ethan Nwaneri itu sudah cukup bagus. Sudah benar ya. Jadi sudah benar. Kenapa? Untuk jangka panjang. Untuk jangan sampai dia ikutan cedera lagi gitu. Bukan cedera lagi sih. Jangan sampai dia ikutan cedera gitu kan. Karena dari segi usia dan jumlah permainan yang harus dia ikuti sampai saat ini
gitu. Jadi menurut saya pergantian Martinelli sudah bagus, dan menurut saya itu juga memberi opsi lagi, cuman ya memang Martinelli lebih bagus sebenarnya main di kiri gitu kan. Eh, Cuman ya kalau diganti Martinelli ditarik ke kiri, siapa yang main di kanan itu gitu kan, itu menjadi problem. Nah ini ya intinya sih kalau dari saya bahwa dari lini serang kita sekali lagi mengecewakan ya, dan tidak memberikan opsi. Nah makanya ini yang saya bilang kemarin di mana review saya untuk pertandingan PSV. Jangan terlalu senang dulu. Kenapa? Karena memang seperti saya bilang di pertandingan PSV kemarin, 7-1 itu bukan dari kualitas penyerang kita, lebih ke kualitas defendernya PSV gitu ya. Jadi lihat Juventus dong, lihat Juventus, banyak di komen itu kan yang bilang kayak menghina Juventus gitu kan. Waktu saya bilang bahwa apa namanya, eh, bahwa lini serang kita itu kemarin 7-1 itu lebih karena kualitas defensifnya PSV yang amburadul tuh, banyak kayak seolah-olah saya kayak menghina Juventus gitu kan. Tapi memang kondisinya seperti itu dan diperkuat lagi dengan statistik gitu loh. Nah itu jadi eh, dari saya kenapa saya bilang bahwa Arsenal ini lini serangnya masih belum konsisten, masih belum ketemu formula yang tepat gitu kan. Bahkan walaupun kita menang 7-1 dari PSV kemarin gitu ya. Untungnya sih besok kita lawan PSV ya kita bisa konsentrasi bertahan aja gitu kan. Nggak perlu aktif menyerang. Yang penting kita bertahan aja dengan baik. Besok PSV itu sudah cukup ya. Nah, ini tapi lini serang tetap menjadi satu apa ya, satu hal yang harus diperbaiki, tapi menurut saya amat sulit untuk memperbaiki sesuatu yang suku cadangnya nggak ada gitu kan ya. Ibaratnya kita mau ganti mesin mobil nih ya, mau ganti mesin mobil cuman onderdil mesinnya nggak ada gitu kan. Adanya onderdil untuk exhaust, untuk knalpot ya nggak bisa kan gitu, untuk onderdil onderdil knalpot dipasang untuk onderdil mesin gitu. Jadi eh, saat ini di Arsenal kita perlu memperbaiki lini serang, tapi onderdilnya nggak ada gitu loh. Nah ini yang menjadi problem, onderdilnya nggak ada, harus bikin onderdil sendiri gitu kan. Makanya Merino menjadi striker gitu ya, karena memang ya mau gimana lagi, onderdilnya nggak ada gitu. Sekali lagi saya ini menyalahkan kepada manajemen, kemarin kok nggak beli striker di jendela transfer musim dingin gitu loh. Padahal memang tanda-tandanya sebenarnya udah kelihatan gitu kan. Ini perlu rotasi striker. Kenapa? Saya bukan bilang Havertz pemain jelek. Saya berkali-kali bilang Havertz ini terlalu diremehkan oleh para fans Arsenal. Problemnya adalah Havertz itu kemarin beban permainannya begitu tinggi, yang berakibat memang badan dia nggak kuat, akhirnya cedera kan kayak gitu. Makanya kalau saya kemarin ngomongnya kita perlu beli striker bukan untuk menggantikan Havertz, tapi untuk rotasi Havertz, dan ini tidak dilakukan, akhirnya ya cedera Havertz gitu kan. Cedera Havertz ya udah gitu, kita nggak punya striker. Dan lucunya bukannya ya, karena pada posisi seperti itu harusnya kita cari striker apa aja lah gitu, nggak harus memang yang level yang kita mau gitu, yang penting bisa dipakai untuk rotasi gitu. Dan kemarin itu malu-malu, tanggung-tanggung pembelian pemainnya. Jadi ya akibatnya setelah dari Januari ini ke sini kan kita lini serang kita apa ya, ya ini dominasi mandul ini seperti saya tulis di sini. Kita bisa mendominasi permainan tapi tidak bisa mengakhiri permainan gitu loh ya. Percuma kita bisa mendominasi permainan tapi tidak bisa mengakhiri permainan gitu. Nah ini ya, dan saya rasa dari strategi apapun akan sangat kesulitan ya. Tadi sekali lagi perlu perbaikan tapi onderdilnya nggak ada gitu loh ya. Mau diapain gitu kan, onderdilnya nggak ada gitu. Kita butuh untuk memperbaiki lini serang, tapi onderdilnya untuk lini serang untuk benerin nggak ada, mau gimana gitu. Nah ini jadi
Ya, sangat sulit lah ini bagi mungkin ini akan menjadi apa ya, beberapa bulan yang sangat sulit bagi Arsenal dan juga bagi para fans. Karena kita akan melihat bagaimana Arsenal bisa menguasai pertandingan, bisa menguasai lini tengah, tapi pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu di lini serang, di lini sepertiga depan. Yang berakibat lawan juga udah mulai paham nggak perlu bertahan mati-matian lawan Arsenal gitu. Akhirnya bisa main apa ya, bisa membagi antara lini bertahan dan lini serang gitu. Nah ini ya, jadi satu hal yang menurut saya akan sangat sulit bagi Arsenal untuk memperbaiki, karena untuk saat ini saya harus mengatakan bahwa kita nggak punya deal untuk memperbaiki lini serang. Saat ini kita dealnya nggak ada gitu ya. Ya harus, have to say, eh, nggak ada gitu. Jadi apa yang mau dilakukan? Nggak ada yang bisa dilakukan secara strategi, nggak bisa dilakukan secara apapun saat ini. Strategi kan tidak bisa dilakukan kalau komponen yang diperlukan nggak ada gitu loh. Itu aja. Jadi sekarang kita mau apa, mau main 4-7 gitu kan, 4 di belakang, 7 di midfield. Komposisi permainannya sepertinya menurut saya udah kayak gitu, 4-7. Jadi 4 defense, 7 midfield. Makanya kita bisa dominasi. Midfield kita penuh gitu kan. Tapi akhirnya di lini serangnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, ya itulah. Jadi mungkin inilah review pertandingan kita hari ini. Ya nggak ada yang bisa diomongin lebih jauh lagi ya. Jadi memang itulah apa adanya. Jadi ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Saya juga mau berterima kasih ya ini untuk member kita, yang teman-teman yang sudah jadi member. Terutama ini untuk Sri Mulyanto ya, ini untuk member kita. Terima kasih sudah memperpanjang. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.